Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakila Andra dari kelas H1C. Di sini saya ingin menjelaskan karangan ilmiah yang berjudul Aedes aegypti, penyebab penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah salah satu penyakit yang menular yang sering menimbulkan wabah dan menyebabkan kematian. WHO memperkirakan bahwa sekitar 2,5 miliar populasi di dunia beresiko terkena penyakit DBD, terutama yang tinggal di daerah perkotaan berdasarkan di negara tropis dan subtropis. Jumlah penderita DBD di Indonesia mencapai 87.501 kasus dan 816 kasus kematian. Penularan DBD ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, manusia, yang kedua virus, dan yang ketiga lingkungan. Ciri-ciri demam berdarah. Yang pertama, demam tinggi terus-menerus selama 2-7 hari dengan suhu di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, seluruh persendian tubuh terasa sakit, nyeri, pegal, dan linu. Yang ketiga, perut terasa nyeri dan mual. Yang keempat, kepala terasa sangat pusing. Yang kelima, wajah akan memerah karena demam. Dan mata terasa panas. Yang keenam, sulit BAB atau diare. Yang ketujuh, muncul bintik-bintik merah di permukaan kulit. Dan yang kedelapan ialah mimisan. Penyebab demam berdarah. Faktor yang mempengaruhi peningkatan dan penyebaran demam berdarah ialah yang pertama, pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, yang kedua, urbanisasi yang tidak tercerna dan tidak terkendali, yang ketiga, peningkatan suasana transportasi. Penyebab terjadinya DBD karena yang pertama, virus dengue yang menjadi penyebab penyakit ini termasuk ke dalam arbovirus grup B. Yang kedua, vektor. Virus dengue seret tipe 1, 2, 3, dan 4 ditularkan melalui vektor yaitu nyamuk Aedes aegypti, nyamuk Aedes albopicus, dan Aedes polytesiensis. Nyamuk Aedes berkembang biak pada genangan air. Nyamuk betina lebih menyukai menghisap darah korbannya pada siang hari. Gejala-gejala demam berdarah. Dengan masa inkubasi 13-15 hari, tetapi rata-rata 5-8 hari, gejala ini timbul secara mendadak berupa suhu tinggi, nyeri pada otot dan tulang, mual, kadang-kadang muntah dan batuk ringan. Ruam berikutnya mulai antara 3-6 hari, mula-mula berbentuk nakula besar yang kemudian bersatu mencuat kembali, serta timbul bercak-bercak petekia. Nadi pasien mula-mula cepat dan menjadi normal atau lebih lambat pada hari keempat dan kelima. Terjadinya shock yang biasanya dijumpai pada saat demam telah menurun antara hari ketiga dan kedua, dengan tanda anak menjadi lemah, ujung jari, telinga, hidung terasa dingin dan lembab. Denyut nadi terasa cepat dan tekanan darah menurun dengan tekanan sistolik 80 mmHg atau kurang. Ada juga cara pengobatan demam berdarah, yaitu dengan mengusahakan agar penderita banyak minum sekitar 1,5-2 liter air dalam 24 jam. Yang kedua, minumlah air putih minimal 20 gelas berukuran sedang setiap hari. Yang ketiga, coba menurunkan panas dengan minum obat penurun panas. Yang keempat, makanlah makanan yang bergizi seperti buah-buahan. Yang keempat, minumlah jus jambu merah untuk meningkatkan trombosit. Yang terakhir ialah cara mencegah agar tidak terkena demam berdarah. Yang pertama, melakukan kebiasaan baik seperti makan makanan yang bergizi, rutin olahraga, dan istirahat yang cukup. Yang ketiga, melakukan 3M, menguras bak mandi, menutup wadah yang menampung air, dan mengubur barang-barang bekas yang menjadi sarang perkembangbiakan jentik-jentik nyamuk. Dan yang terakhir, segera berikan obat penurun panas untuk demam apabila penderita mengalami demam atau panas tinggi. Sekian hasil karangan ilmiah saya. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.